Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam saya aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang saya hormati, seringkali kita fokus pada bacaan doa, susunan kata-kata yang indah atau doa-doanya yang panjang. Nah, di sini saya mau membagikan sedikit video kepada kalian. Jadi doa itu kita itu kan penting ya, maksudnya kita dalam berdoa supaya doa kalian diijabah sama Allah. Itu penting banget buat kita itu mengerti bagaimana sih cara sebelum doa biar doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi yang pertama yaitu kalian harus kalian tuh harus baik dulu hati kalian. Jadi ini lho rek. Apa sampean ku kudune resik dhisik atine sampean iku mau. Nek sampean kepengin doa-doa sampean iku diijabah karo Allah, ya sampean iku mau ya ngresiki atine sampean dhisik teko perbuatan-perbuatan maksiat. Ya contohnya kayak mungkin omongan-omongan sing gak enak atau omongan sing kotor atau ghibah atau yang lain sebagainya sing cara ngono termasuk nanggone maksiat iku mau. Wis gak usah dilakoni ngono. Nah, iku ku dalam rangka supaya doa-doa kalian itu diijabah langsung sama Allah gitu loh. Sebenarnya kalau kita melihat dari segi bacaan doanya itu enggak terlalu penting, tapi sing penting iku sapa sing maca, duduk apa sing diwaca ngono lho, teman-teman. Nah, saya di sini bicara tentang pentingnya kita itu tahu cara-cara berdoa itu seperti apa. Nah, caranya pertama yaitu kalian tuh harus bersih dulu hati kalian dari perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, di sisi lain juga gak hanya kualitas hati saja atau sing kalian kedepankan itu bukan hanya kualitas tapi juga dalam hal keyakinan. Maksudnya yuk sampean ngene lho rek, ibaratnya sampean iku ndonga nang Allah iku kan pengen sesuatu apa sing sampean pengin iku terkabul. Tapi sampean iku enggak duwe, ndak tine sampean iku kok rasa yakin bahwasanya doa sampean iku bakal dikabulkan oleh Allah. Iku sampean enggak duwe. Lah terus piye? Ngono lho. Terus bagaimana nek sampean itu hamba yang lemah dan sampean pengen keinginan kalian itu dipenuhi oleh Allah itu kan dengan cara berdoa. Nah, ketika berdoa kalian itu enggak didasari dengan keyakinan yang kuat, ya bagaimana bisa terwujud itu loh keinginan kalian? Enggak kan bisa, teman-teman ya. Jadi pentingnya berdoa itu sebenarnya bukan apa yang dibaca tapi siapa yang membaca gitu loh. Terus yang kedua yaitu yang pertama tadi kualitas hati, lalu yang kedua yaitu keyakinan ya. Terus juga Allah kan pernah berfirman kan ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 itu. Allah itu dekat dan mengabulkan setiap orang yang memohon, ya kan? Nah, jadi gini loh, bahkan ketika kalian itu nggak memohon, maksudnya kalian tuh nggak pernah berdoa kepada Allah itu menganggap kalian itu seperti orang yang sombong, seperti kalian tuh bisa melakukan apa-apa itu sendiri. Jadi nggak ada campur tangan Allah gitu loh, maksudnya. Nah, jadi kalian itu harus bersih dulu jiwa kalian, hati kalian juga harus bersih. Terus semua pokoknya fokus ya, diri kalian atau jiwa kalian itu harus benar-benar baik, benar-benar nggak ada noda-noda dosa ya. Ya wajar ya, manusia itu ada dosa, tapi mungkin sekali dua kali itu boleh, maksudnya dimakfu ya, tapi nggak yang terlalu sering gitu loh. Nah, kalau kalian bisa mengistiqomahkan seperti itu, kalian bakalan merasakan bahwa nikmat banget rasanya itu kalau kalian sudah dekat dengan Allah dan sudah dikenal Allah, maka kalian ingin apapun itu bakalan
diijabah sama Allah. Jadi nggak usah ragu. Kalau berdoa itu nggak usah ragu. Misal gini, aku berdoa, aku pengen sesuatu, ya Allah, aku pengen misalkan apa, aku pengen hari ini dikabulkan toh. Terus aku kok berdoa supaya doaku tuh diijabah sama Allah gitu loh. Tapi aku tuh ragu, di dalam hatiku aku ragu. Kira-kira aku doa aku mau diijabah gak ya karo Allah? Utawa kira-kira aku itu pantas gak sih ndonga kok gini? Itu tuh bentuk keraguan semuanya. Jadi nggak usah ya teman-teman ya. Itu gak doa ya udah berdoa aja gitu loh. Bahwasanya doa kan itu bakal dikabulkan kok sama Allah. Nah, maka biasanya itu kan ada ya, kalau sebelum berdoa itu tawasul dulu namanya ya. Maksudnya tawasul itu ya kayak kita tuh lewat perantara siapa yang sekiranya seseorang yang buat kita perantara itu dekat dengan Allah dan dikenal Allah. Seperti misalkan Nabi Muhammad SAW misalnya kan ada ya seperti bacaan kayak ila hadratin Nabi Mustafa gitu kan. Terus apa? Nah, jadi nggak langsung kalian tuh berdoa. Kak, misalkan kalian ingin sesuatu langsung kalian tuh berdoa, nggak gitu caranya. Ada caranya, ada tahapan-tahapan dulu. Ibarat kalian itu pengen naik ke lantai 2, kalian di lantai pertama ingin naik di lantai 2 tapi tanpa tahapan atau tanpa tangga, apakah bisa? Tidak. Maka ya seperti itu, doa itu seperti itu. Kita tuh butuh tahapan demi tahapan baru bisa diijabah doa kita, baru bisa dikenal oleh Allah, baru bisa dekat dengan Allah. Nah, itulah hamba-hamba yang baik atau hamba yang doanya itu mustajab. Kita berdoa itu kan sebenarnya pengakuan, bentuk pengakuan bahwasanya kita itu hamba yang lemah. Nah, ngono kok ana wong melete, ana wong sombong. Ana wong sombong kadang iku gak pernah berdoa kepada Allah, itu gak pernah. Mungkin dia ingin apa atau punya keinginan apa itu dia gak pernah berdoa gitu loh. Itu bagi Allah itu Allah menganggap itu sombong karena gak bisa, kita manusia atau hamba Allah ya, kita itu orangnya lemah, gak bisa apa-apa di dunia ini. Yang kita bisa makan, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan dan lain sebagainya, itu kan ya karena belas kasihannya Allah, rahman rahimnya Allah kepada kita gitu loh. Tapi kalau ketika kita sedang butuh terus kita itu nggak bilang, maksudnya nggak pernah berdoa kepada Allah, ya terus apa gunanya gitu loh. Maksudnya apa ya, kita nggak pernah berdoa sedangkan kita itu mengharapkan bahwasanya keinginan kita itu bisa terkabul. Dari mana bisa terkabul sedangkan kalian itu nggak pernah berdoa kepada Allah gitu loh. Terus perlu kalian tahu juga ya, kita itu harus ingat, jadi semuanya itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah, bahwasanya kita hidup di dunia itu ya, yang pertama itu lemah. Tanpa adanya campur tangan oleh Allah, kita itu lemah sebenarnya. Nggak bisa apa-apa kita itu. Orang bisa dikatakan pintar, orang bisa dikatakan cerdas, orang bisa dikatakan apapun itu ya karena belas kasihannya Allah. Coba kalau Allah itu tidak mempunyai belas kasihan kepada manusia atau hambanya, apakah bisa hamba itu dikatakan pintar? Apakah bisa hamba itu dikatakan cerdas dan lain sebagainya? Tidak akan bisa gitu loh. Nah, pentingnya itu di situ. Kita harus dekat dulu dengan penciptanya ya. Lalu kita itu sebenarnya gini loh ya. Ibarat itu ya gampangane ngono, nek sampean pengen donga sampean diijabah ya wis lakonono keapian. Contohnya ya ninggal maksiat iku mau. Gak kok sampean iku apa ya? Ojo kok sampean iku ngelakoni hal-hal sing wis dilarang karo Allah. Iku sik sampean lakoni, sik sampean terjang. Yo piye iso doa sampean iku diijabah ngono. Sedangkan sampean gak pernah nurut. Nah, nurut ya nek ngene iku. Nek ngene iku nurut. Dadi sampean iku
kudu nurut karo apa sing dadi perintahe Allah. Ketika sama nurut karo apa sing diperintahno Allah, apa sing diperintahno Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad SAW ya, maka ya kalian itu akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan gitu loh. Jadi kalian tuh bakalan hidup kalian itu bakal enak, hidup kalian itu bakalan enak, bakalan merasakan nyaman, merasakan aman, tenang, damai. Itu kalian rasakan semuanya nanti ketika kalian sudah dekat dengan Allah itu ya. Terus di sini juga ada kriteria-kriteria juga. Nah, yang pertama yaitu tentang kualitas hati dan keyakinan. Maksudnya tadi kualitas hati itu seperti yang tadi yang saya maksud tadi. Kualitas hati ini sudah masuk ke inti isinya ya, ini sudah masuk ke isinya, yaitu doa itu tergantung siapa yang membaca, bukan apa yang dibaca. Nah, jadi yang pertama itu kualitas hati. Ya seperti tadi saya bilang di awal, kalau hati kalian tuh masih kotor, kalau hati kalian tuh masih banyak dosa, ya gimana kalian tuh bisa diijabah doa-doa kalian? Gak akan bisa gitu loh. Jadi belajar mulai sekarang menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang doanya itu selalu didengar oleh Allah. Nah, meskipun itu tidak mudah ya teman-teman, apalagi ketika kita sudah berhasil melakukan itu, lalu kita belajar di fase kedua yaitu mengistiqomahkan, itu tuh sangat sulit, dan itu nggak mudah gitu loh, sangat sekali sulit, yaitu mengistiqomahkan ya. Jadi kalian tuh harus berhati-hati ketika kalian berhasil sekali dua kali doa kalian itu sudah didengar oleh Allah dengan waktu yang singkat misalnya, jangan senang dulu karena kalian itu masih banyak tahapan. Nah, itu sudah di tahapan yang pertama, lalu di tahapan yang kedua itu masih ada lagi, yaitu mengistiqomahkan supaya doa kalian itu selalu didengar oleh Allah gitu loh. Jadi kalian tuh harus bisa mengistiqomahkan apa yang sudah kalian pelajari. Terus yang kedua yaitu keyakinan. Nah, ketika kalian berdoa tanpa didasari dengan keyakinan dalam hati kalian, apa bisa doa kalian itu diijabah sama Allah? Gak akan bisa. Seperti yang saya bilang di awal juga tadi tentang keyakinan. Jadi yakin itu bukan hanya dalam kita berdoa saja, tapi ya penting kita itu dilandasi dengan keyakinan itu dalam hal ibadah apapun. Jadi ketika kita melakukan ibadah apapun itu penting sekali teman-teman untuk penting sekali kalian itu yakin bahwasanya ibadah-ibadah yang kalian lakukan itu akan diterima oleh Allah. Misalkan kalian sholat, ya kan, dari awal saja kalian tuh kayak nggak yakin sholat kalian itu diterima, ya gimana ya, kualitasnya tuh kayak berkurang gitu loh. Jadi kayak seperti doa ya, misalnya doa, kualitas doa yang baik itu yang gimana ya, kalian harus yakin. Yang terutama itu yakin dulu. Kalau kalian itu walaupun kalian sering melakukan dosa, walaupun kalian masih sering berbuat maksiat kepada Allah, tapi kalau kalian benar-benar yakin, dalam hati kalian itu benar-benar yakin, ya doa kalian bakalan dijawab kok sama Allah. Tapi kita nggak tahu itu cara Allah ya, maksudnya dalam hal kita itu kan disuruh hanya meminta, tapi kita tidak tahu kapan doa kita itu dikabulkan. Nah, yang mengabulkan ini itu kan Allah. Jadi itu tuh wilayah Allah, bukan wilayah kita gitu loh. Misalkan saya berdoa hari ini, mungkin besok sudah diijabah, ya wallahu a'lam. Saya nggak tahu karena itu wilayah Allah, bukan wilayah saya. Saya kewajiban kita atau kewajiban hamba sebagai hamba itu kan hanya berdoa atau meminta ya. Nah,
Tapi kalau yang menjadikan keinginan kita itu itu kan semuanya kan Allah, bukan kita. Itu wilayah Allah. Jadi kan nggak usah berpikir kayak kok nggak dijabah-jabah ya doaku. Misalkan kalian sudah berdoa terus aku loh doa yang mana yang ini tapi kok gak dijabah sih doaku, misal. Ya jangan berpikir seperti itu, kita kan nggak tahu itu cara Allah gitu loh. Jadi jangan kalian tuh berpikir seperti itu, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kita kan nggak tahu itu tuh caranya Allah, dan itu juga bukan wilayah kita. Kita tuh siapa sih? Kita tuh hamba yang hanya ditugaskan untuk meminta. Nah, ngono kok ono wong sing sombong. Biasanya tuh ada orang yang sombong ya kan, dia itu apa ya, rumongso kok dia punya segalanya, tanpa dia berdoa itu sudah terpenuhi misalnya kebutuhannya. Ya memang sebenarnya manusia itu ya tanpa kalian meminta, sebenarnya ya tanpa kalian meminta kepada Allah, kalian juga sudah dikasih kan, malah dikasih sama Allah tanpa kalian meminta. Contohnya yaitu misalkan kita bernafas. Apakah kalian pernah meminta kepada Allah, ya Allah aku pengen bernafas? Apakah pernah kalian berdoa seperti itu? Tidak pernah kan? Nah, itu tuh tanda bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha tahu tentang apa yang dirasakan hambanya. Walaupun kalian lagi ngerentek ya, atau kalian tuh kayak bicara dalam hati, Allah itu tahu kalian akan melakukan apa, kalian akan berbicara apa, itu Allah itu tahu gitu loh. Jadi kalian itu harus hati-hati ya. Terus yang kedua, kriteria kedua yaitu tentang halal dan taat. Nah, halal di sini saya jelaskan terlebih dahulu supaya kalian nggak berpikir loh, maksudnya halal itu gimana? Emang ada doa yang haram? Emang ada kak doa-doa yang enggak apa ya? Halal itu dari segi apa? Mungkin kalian berpikir halal itu dari segi apa sih? Kok ada halal-halalnya gitu? Emangnya ada doa yang haram? Enggak, sebenarnya itu bukan doanya, itu bukan ya. Halal itu ya kita manusia itu kan makan dan minum. Nah, yang dimaksud halal di sini tuh itu makanan kita sehari-hari. Jadi kita makan, kita minum, itu pendapatannya itu dari hal yang baik atau enggak, itu berhubungan dengan tadi kualitas hati atau menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu berhubungan dengan itu kualitas hati itu. Nah, kalau misalkan ya ada seseorang itu misalkan ada seseorang itu dia misalkan memakan sesuap nasi misalkan, atau memakan makanan terserah makanan apa, pokoknya dia makan, tapi caranya atau hasil dari cara dia mendapatkan makanan tersebut itu dari hal yang nggak baik. Contohnya misalkan dari mencuri misalkan, itu kan nggak boleh, itu kan dilarang sama Allah gitu. Kalau kalian itu ingin ingin doa kalian diijabah, tapi ternyata makanan atau minuman yang kalian konsumsi setiap hari itu dari hasil yang tidak baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan, misalkan yang kita lakukan itu baik, maka hasilnya juga baik. Nah, kebaikan ini tuh mengikuti dari apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang jelek, maka gak menutup kemungkinan hasilnya juga seperti itu, bakal lebih jelek, bahkan bisa seperti itu. Nah, jadi pentingnya di sini itu ada halal, kriteria kedua yaitu halal. Itu yang dimaksud itu di situ, dari kita
cara mendapatkan makanan itu bagaimana, dari cara apakah halal apakah tidak, lalu bagaimana cara mendapatkan minuman itu, apakah halal apakah tidak, ini seperti itu. Terus yang kedua yaitu taat. Nah, jadi di taat ini ya, di pembahasan di taat ini tuh yang dimaksud gini, saya buatkan contoh, misalkan saya ambil kisah dari ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kurang opo taat nang Gusti Allah ya kan, tapi Nabi Ibrahim itu dikasih cobaan sama Allah. Nah, cobaan itu berupa apa? Nabi Ibrahim dibakar sama umat-umatnya, ya kan? Nabi Ibrahim itu dibakar sama umat-umatnya, lalu turunlah satu ayat yang berbunyi, ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nah, ketika satu ayat ini tuh turun dan dibaca oleh Nabi Ibrahim, yang awalnya sifat api itu panas bisa berubah menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Tapi ketika seseorang yang dia itu bukan kekasih Allah, dia selalu berbuat maksiat kepada Allah, pokoknya hal-hal jelek, dia masih melakukan hal-hal yang jelek. Ya mungkin kalau kalian misalkan ya, kalau ada seseorang terus dia nyemplung nanggone api, misalkan nyemplung nang geni misalnya, terus dia ini ngomong ya narkuni barda wa salaman ala Ibrahim, ya bakal mateng, gak bakalan dia ini kayak Nabi Ibrahim sing selamat dan merasakan dingin, gak merasakan panas gitu loh. Nah, ini sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu doa itu tergantung siapa yang membaca, bukan apa yang dibaca. Kadang itu kita kan sampai searching juga kan ya, kadang kita itu sampai kayak mencari doa yang manjur, kadang kita itu sampai mencari kayak gimana sih supaya doa kita itu gampang diijabah, gimana sih supaya doa kita itu manjur gitu loh. Maksudnya manjur ya aku mau gampang terkabul. Iya, nggak usah repot-repot sama aku searching, nggak usah repot-repot sama aku mencari di Google di ChatGPT, nggak usah. Cukup kalian membersihkan diri kalian sendiri, cukup kalian muhasabah atau introspeksi diri, apakah kalian itu sudah baik atau belum. Nanti juga lama-kelamaan kalau kalian bisa melakukan itu, lalu bisa kalian amalkan setiap hari dan menjadi istiqomah kalian, itu akan terijabah dengan sendirinya nanti. Intinya kita itu yakin ya, terus ikhlas juga. Nah, penting sekali di sini tuh ikhlas dan yakin, teman-teman. Kalau kalian itu nggak yakin sama doa kalian, atau kalian itu nggak yakin bahwasanya doa kalian itu bakal dijabah sama Allah, nggak akan terwujud gitu loh, karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya gitu. Jadi gini loh, maksudnya kalian itu apa ya, ketika kalian berpikiran baik, ya Allah akan menjadikan sesuatu itu baik. Ketika kalian berpikiran sesuatu itu buruk, maka Allah akan menjadikan sesuatu itu buruk. Maka dari itu perbaiki dulu kualitas hati kalian, terus pikiran kalian, itu jauhkan semuanya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Ya, mumpung ini tuh bulan Ramadan, jadi ya sebisa-bisanya kalian itu sebisa-bisanya kalian itu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena ini di bulan Ramadan, jadi ya kalian harus sebisa-bisanya itu berbuat baik kepada siapapun, dan
berbuat baik kepada diri sendiri. Maksudnya berbuat baik kepada diri sendiri itu gimana? Ya, berbuat baik kepada diri sendiri itu seperti kita itu diberi Allah raga, ya harus dijaga. Kita diberi Allah akal, ya harus dijaga. Kita diberi Allah lisan, mulut, kita diberi Allah telinga, kita diberi Allah tangan, kita diberi Allah kaki, dan semuanya ini yang tertempel di tubuh itu harus kalian jaga dengan baik gitu loh, karena itu semua itu pemberian Allah. Ketika kalian saja diamanahi Allah, disuruh menjaga kesehatan jiwa, kesehatan fisik kalian, kok ternyata kalian tuh nggak bisa menjaga dengan baik, ya gimana ya, masa gini loh teman-teman, mikirnya tuh gini, ibarat misalkan ada seseorang, si A misalkan sama si B, si A ini mempunyai barang, nah si A itu menitipkan barangnya kepada si B. Si A bilang kepada si B minta tolong barangku ini tolong kamu jaga dengan baik misalkan, jangan sampai hilang, nanti kalau saya sudah kembali ke sini saya ambil lagi barang saya misalkan. Semua itu kan si B akhirnya bilang, oh iya si A, nah sudah, dan orang bisa dikatakan amanah itu kan kalau misalkan si B ini yang dipasrahi barang oleh si A itu bisa menjaga barang si A dengan baik, bisa menjaga barang si A itu tetap utuh seperti awal ketika si A itu menitipkan barang kepada si B. Tapi ketika orang yang tidak amanah itu ya ketika si A awalnya itu apa ya, menitipkan barang kepada si B itu baik-baik saja barangnya, tapi ketika si A ini pergi terus si A kembali lagi, ternyata ada yang rusak dari barang tersebut, entah itu diapakan, si B nggak tahu, pokoknya ada yang rusak atau pokoknya ada yang hilang, berarti si B ini termasuk orang yang nggak amanah gitu loh. Nah kita sendiri juga begitu, kita sebagai hamba itu juga begitu, kita sebagai hamba itu ya jangan sampai kita itu lalai, maksudnya ya dalam menjaga jiwa kita itu jangan sampai lalai, karena kita tuh nggak ikut punya raga ini, kita tuh hanya diamanahi sama Allah ya. Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya telinga, kita punya kedua tangan, kita punya semuanya yang tertempel di tubuh ini, itu harus kalian syukuri bagaimanapun keadaannya. Misalkan amit nuwun sewu, ada yang misalkan matanya itu nggak seperti, maksudnya nggak pada umumnya orang misalkan, ya udah nggak apa-apa, diterima aja. Pokoknya kalian itu sabar, ikhlas dalam menjalani ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu loh. Pokoknya intinya kalian itu harus bisa menjaga penitipan dari Allah, maksudnya kalian itu harus bisa menjaga suatu barang yang dititipkan Allah kepada kita gitu loh. Jangan malah dirusak. Kadang kita diberi akal, tapi akal kita tuh kadang itu dirusak sendiri sama orangnya atau sama diri kita sendiri, itu kadang dirusak. Nah, merusaknya itu pakai apa? Merusaknya misalkan pakai miras, ganja, segala macam itu kan ya. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi sebisa-bisa mungkin kita itu sebagai hamba ya menjaga pemberian Allah atau menjaga barang yang dititipkan Allah kepada kita itu dengan baik, supaya ketika kita kembali kepada Allah itu juga dalam keadaan yang baik. Nah ini yang susahnya itu di sini. Maka kalian ketika berdoa ada yang tidak diijabah, ada yang diijabah, itu juga tergantung itu tadi,
itu berhubungan dengan kualitas hati. Seperti halnya ya yang saya omongkan ini saat ini. Jadi gini loh, kan nggak seimbang ya. Kita ditakdirkan di sini, kita hidup di dunia, kita bisa merasakan nikmat-nikmat di dunia ini itu dalam keadaan baik, ya kan? Ketika kita masih bayi, ketika kita masih kecil, kita kan belum ada dosa apa-apa, ya kan? Kita masih baik, kita masih bersih dari noda-noda dosa. Tapi kenapa kebanyakan orang yang sudah meninggal itu kadang ada yang meninggalnya itu su'ul khotimah atau dalam keadaan tidak baik, atau dia ketika wafat itu kadang mungkin dia itu masih ada dosa, ya kan? Nah, mengistiqomahkan ini kan nggak bisa, apa ya, nggak semua orang itu bisa mengistiqomahkan sesuatu yang awalnya baik, yang sesuatu itu apa, pemberian dari Allah itu awalnya baik, lalu ketika kembali lagi pada Allah itu sudah kadang itu ya seperti itu, seperti barang yang dititipkan si A kepada si B, ada yang kurang, ada yang hilang. Kenapa? Ya tergantung prosesnya itu. Orang-orang semua orang itu kan berbeda ya. Sama-sama kita itu manusia, sama-sama kita diciptakan dari tanah, tapi kan mungkin dari segi pemikiran atau mungkin dari segi apa itu kan berbeda, nggak bisa kita samakan gitu loh. Terus kriteria yang ketiga yaitu doa itu pentingnya ya. Doa itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi itu tuh adalah suatu bentuk pengakuan bahwasanya hamba Allah itu lemah, bahwasanya kita itu hamba Allah itu lemah. Itu kriteria yang ketiga. Jadi kalian coba benar-benar sekalian renungkan, kalian pikir, kalian angen-angen meneng ya, kalian renungkan lagi, kalian pikir lagi, iya nggak, bener nggak omonganku. Ketika itu tadi sudah kalian renungkan, kalian bakalan bisa melakukan itu dengan mudah, nggak tanpa ada rasa apa, tanpa ada rasa apa ya, tanpa ada rasa seperti kalian tuh sebentar saya lupa. Terus nanti juga hilang sendiri ya. Pokoknya kalian kalau ingin doa kalian itu diijabah ya seperti itu. Kalau kalian ingin doa kalian diijabah sama Allah, kalian harus baik dulu hati kalian, bersihkan dulu jiwa kalian itu dari noda-noda dosa ya. Dan kalau kalian itu ingin doa kalian diijabah sama Allah ya, jangan mencari di website atau apa, belum tentu itu iya kalau doa itu tuh benar-benar doa yang benar-benar doa yang memang doa itu tuh baik. Maksudnya kan ada ya biasanya kayak kita tuh nggak pernah ngerti apakah itu tuh hadis atau bacaan doa atau itu tuh mantra-mantra apa, kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi mendingan ya yang kalian hafal aja. Jika yang sudah biasa kalian dengar, ya udah itu kalian baca gitu loh. Nah, di kriteria 3 itu bacaan doa itu ya bukan hanya sekedar diucapkan di lisan, tapi juga ya di hati kalian, yakin, rasa ikhlas, terus juga
sabar itu juga butuh ya ketika berdoa. Kalau kita tidak mengikutkan rasa sabar ketika berdoa, ya kita tidak akan bisa kan. Wong sabar itu kan ngenteni apa sing dadi keinginan iku mau dikabulno. Tapi nek misalnya dhewek gak duwe rasa sabar, gak dibarengi karo rasa sabar barang, ya wis gak karo-karuan ngono. Ya kan? Maka dari itu ya, pesan saya kepada kalian supaya doa-doa kalian itu bisa diijabah oleh Allah, perbaiki dulu hati kalian, terus pokoknya yakin hal apapun itu, yang paling utama yakin, teman-teman. Kalau kalian melakukan hal apapun, suatu ibadah apapun, kalau kalian nggak kalian dasari dengan keyakinan, ya nggak bisa. Itu kunci. Kalau kalian sudah megang kunci, apapun itu bakal bisa dibuka. Tapi kalau kalian saja belum megang kunci, ya kan, bagaimana kita bisa membuka pintu itu sedangkan kita nggak punya kuncinya? Nah, ibarat itu, keyakinan itu seperti itu ibaratnya. Dan doa itu sebagai pintunya. Misalkan gimana sih biar kita itu menjadi hamba yang doa-doanya itu selalu didengar Allah, ya mulai dari itu tadi, perbaiki hati, tingkatkan kualitas hati kalian, perbaiki dari cara bicara atau tingkah laku, lalu yakin, terus sabar. Nah, saya bisa membagikan sedikit ilmu itu kepada kalian, ya semoga bermanfaat ya. Ilmu itu kan ya harus diberikan kepada seseorang yang belum mengetahui. Kita atau saya itu punya ilmu, tapi saya diam, nggak mau membagikan kepada yang lain, maka saya berdosa gitu loh. Nah, maka dari itu mungkin saya cukupkan ya, sampai sini aja kultum hari ini atau kuliah 7 menit ya. Mohon maaf sekali, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kalau saya ada salah kata atau perbuatan atau kata-kata yang nggak mengenakan hati ya. Saya mohon maaf sekali karena saya juga di sini masih belajar, saya juga belum sempurna jadi mungkin saya bisa memberikan tips atau membagikan cerita kepada kalian cukup sampai di sini. Saya cukupkan. Kalau ada salah kata atau perbuatan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi hamba-hamba yang doanya itu didengar oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang doanya selalu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.